Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami mau dengar perenungan sebelum kami istirahat, sebelum kami melakukan aktivitas. Hanya firman yang menjadi pegangan hidup kami, Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ini akan menuntun kami setiap hari. 12 bulan ke depan kami akan jalani bersama kekuatan Tuhan. Kami tidak akan jadi lemah, kami justru jadi kuat. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang kita dihajar masalah atau diberkati oleh masalah. Itu tergantung pilihan kita ya. Banyak orang terpuruk, banyak orang hari ini stres, depresi karena mereka dihajar oleh masalah. Senyatanya kita tahu bahwa masalah itu mendidik kita untuk memberkati kita. Itu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan itu kita berdoa, Tuhan kok belum terjadi, Tuhan kok belum lihat jalan keluar yang terbaik. Senyatanya apa? Karena kita ini lagi dibentuk oleh masalah, kita diberkati loh oleh masalah. Saya percaya bahwa kalau orang tanya buat hidup saya, Bu, menjalani proses begitu panjang, capek enggak? Jujur capek pasti, ngomong realita nggak mungkin saya bohong. Capek gitu ya. Nggak ada orang kalau lagi diproses oleh masalah kita ngomong oh enggak bahagia, enggak, itu munafik saudara. Capek iya ya, tapi ketika saya mulai mengubah, saya berjalan bersama Tuhan, apa yang saya lihat sampai hari ini banyak yang kalau dipikir saya sangat bersyukur dengan proses masalah. Kenapa? Karena ini banyak memberkati hidup saya. Ya, banyak memberkati kehidupan orang-orang di sekitar saya. Sehingga lewat masalah ya, nama Tuhan itu semakin dipermuliakan. Makanya kita ini judul khotbah saya, kita dihajar masalah atau diberkati masalah, itu tergantung pikiran kita. Tapi pastikan lewat khotbah ini malam ini pikiran kita itu sejalan dengan Tuhan. Semakin masa sukar kita berpikir kita dihajar oleh masalah di masa sukar, maka masa sukar itu tidak akan jadi titik balik. Saya waktu merasa saya jadi korban masalah, saya tidak pernah menemukan titik balik. Hidup saya arahnya semakin turun. Tangkap ya, semakin terpuruk, semakin turun, semakin stres. Tapi waktu Tuhan merubah mindset saya, hidupmu ini bukan korban masalah. Engkau bukan korban pengkhianatan. Tapi hidupmu ini adalah pahlawan oleh masalah. Justru kamu diberkati oleh masalahmu. Kamu akan berubah. Nah, tadi pagi waktu saya bangun pagi ya, saya dapat perenungan di Yudas 1 ayat 24. Yudas 1 ayat 24. Jadi sekali lagi yuk katakan buat setiap kita, aku diberkati oleh masalah. Jangan mikir kenapa hutang hajar hidup saya habis-habisan. Usaha bangkrut menghajar saudara. Suami tidak setia menghajar saudara. Sampai hidupmu terpuruk. Oke, semua masalah itu pasti karena kita keluar dari zona nyaman, membawa kita hari ini duka cita. Karena yang tadinya suami baik, istri baik, anak baik, semua jadi tidak baik. Keuangan yang tadinya baik-baik jadi tidak baik. Ya, semua saudara, kalau kita ngomong masalah, tidak ada yang namanya masalah buat kita sukacita. Tapi ketika mindset kita berubah, itu menjadikan kita sukacita. Makanya saya berulang kali berkata, hidup ikut Kristus itu bukan instan. Kalau saudara baca, perjalanan hidupmu akan berhasil beruntung. Ada kata yang saudara lupakan, perjalanan. Tangkep ya. Jadi tidak ada ikut Kristus bim salah bim. Makanya saya berulang kali berkata, kalau kita ini mau kesaksian sama orang yang ambil paketnya
dunia pelarisan pesugihan. Kesaksian kita kalah hebat. Yang pelarisan pesugihan pasti lebih cepat kaya daripada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu mengingatkan ada perjalanan. Yang kita lupa itu perjalanan. Namanya perjalanan, setiap orang pasti berbeda. Saudara, ada yang perjalanan hidupnya 1 tahun selesai. Tapi nggak mungkin 1 tahun selesai itu membawa hidup kita berhasil. Nggak mungkin. Jujur, kalau orang sekolah cuma 1 tahun, sekolah kehidupan, sama sekolah kehidupannya yang 10 tahun, mana yang lebih hebat? Muncul pahlawan iman mana yang lebih hebat? Muncul pahlawan karakter Kristus mana yang lebih hebat? Jelas yang sekolah kehidupan itu yang akan diberkati oleh masalah. Saya bisa punya iman yang teguh. Saya itu kagum dengan cara Tuhan yang mengubah hidup Eli Kurniawati yang dulu kayak preman, yang emosi, yang sensi, yang gak kenaan. Hidup hanya dengan dikendalikan emosi, harga diri. Itu dulu saya. Hidup hanya dikendalikan oleh yang namanya kemarahan, ya, emosi, egois, ego, itu semua. Tapi ketika saya belajar untuk menghadapi masalah dengan saya tahu perjuangan saya bukan melawan masalah saya, karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang berperkara, Tuhan yang berperan. Barusan saya buat renungan Tuhan itu 3. Sebagai sutradara, tenang aja. Yang lagi punya hutang besar, yang lagi menghadapi badai besar, tekanan besar, saudara mulai tiarap. Semakin saudara tidak tiarap, saudara akan hancur babak belur. Hari ini tidak ada orang yang tidak tiarap dalam kekuatan Tuhan. Saudara sudah lunglai di ICU. Saudara sudah tidak punya modal. Saudara tidak punya kemampuan untuk membawa suamimu kembali, istrimu kembali. Saudara lagi divonis kanker. Dokter angkat tangan, obat sudah angkat tangan. Ini waktunya tiarap di ICU. Tidak apa-apa. Karena waktu kita tiarap, Tuhan yang turun tangan. Kita percaya di ICU masih ada tangan Tuhan loh. Saudara, hari ini bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Hari ini saudara terkulai aja, tapi terkulainya pastikan kita jatuh di tangan Tuhan. Tangkap ya, jangan terkulai jatuh di tangannya orang. Berharap orang cari orang pintar ya. Saudara makin babak belur. Hari ini kalau sudah terkulai, ndak usah hari ini cari pertolongan tangannya dunia, tapi tangan Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Pembuktiannya nanti di masa sukar, 1000 rebah di kanan kiri saudara, itu tidak akan menimpa saudara, karena ada tangan Tuhan yang pasti tolong saudara. Amin. Makanya hari ini katakan, aku diberkati masalah, bukan dihajar oleh masalah. Saudara harus mengubah mindset, karena kita bukan korban masalah. Kita ini pahlawan oleh masalah. Kalau tanpa masalah, saudara perlu ingat, perjalanan hidupmu berhasil. Yang dikejar sekali lagi bukan hasil, tapi berhasil. Banyak orang benar ketika mengejar hasil pasti kecewa sama Tuhan. Kalau orang kejar hasil, tidak akan berhasil. Tapi kalau orang hari ini kejar berhasil, pasti hidupnya sukses. Kenapa? Karena dalam perjalanannya, saudara itu diubahkan. Saudara hari ini dibentuk. Saudara berbuah dalam perjalanan. Kita semua bukan bim salah bim, tapi dalam perjalanan menuju keberhasilan. Tuhan itu tidak pernah bangga dengan yang miskin jadi kaya, sakit sembuh, yang berantakan jadi pulih. Kalau dia tidak berhasil merubah hidupmu, suka marah ya marah aja. Sampai jadi orang Kristen bertahun-tahun, tidak pernah orang menikmati buahmu. Dari dulu cerewet ya cerewet, dari dulu bersungut-sungut ya bersungut-sungut. Tapi pastikan yuk, hari ini kita yang belajar, berhasil itu hidup kita, bukan usaha kita dulu. Berhasil dulu, hasilnya pasti memuaskan. Sekali lagi, ketika Tuhan berhasil mengubah hidup
hidupmu, maka hasilnya pasti memuaskan. Tidak mungkin tidak. Semuanya pasti dibuat indah. Makanya hari ini yuk kita lihat. Pastikan Tuhan tuh lagi membuat berhasil 3. Jangan jadi orang abu-abu. Hitam ya diambil, ilmu hidup kudus, kalau Sabtu Minggu Bu Eli, tapi kalau Senin sampai Jumat hidup saya hitam. Ya, kompromi dosa, hidup dalam perjinahan, hidup dalam penipuan. Saudara pikir kita bisa mencampurkan terang dan gelap? Tidak bisa, saudara. Jelas ada batasannya. Terang dan gelap tidak bisa berjalan bersama-sama. Tuhan tidak mau saudara hari ini kakimu menginjakkan kedua. Ya kaki dosa, ya kaki hidup benar ya, dipilih-pilihlah Tuhan. Yang ini dosa enak, sabar ya Tuhan. Yang ini ya aku tidak jadi pembunuh, oke. Tapi untuk aku jadi orang tidak bisa, untuk sabar aku tidak bisa Tuhan, tidak ngampuni, tidak bisa saudara. Hari ini jangan jadi orang abu-abu, jangan jadi orang suam-suam kuku, dan jangan jadi batu sandungan. 3 tipe ini yang lagi Tuhan bersihkan dalam hidup orang benar. Orang benar banyak, orang benar tapi hidupnya abu-abu, suam-suam kuku. Kalau diberkati, yes. Nah, tapi kalau enggak dijawab doanya, Tuhan, sungut-sungut kayak bangsa Israel. Lihat mujizat, yes. Iman kita ini bukan ditentukan iman mujizat, saudara. Tapi iman kita ini ditentukan yaitu apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, di saat kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Ini buktikan. Saya selalu dalam keadaan lemah. Saya selalu berkata, saya diberkati oleh masalah. Kenapa? Justru saya bilang gini, tidak apa-apa Tuhan. Di saat kelemahanku lah, sebentar lagi, saya pasti lihat ada kuasa Tuhan yang bekerja dahsyat dalam hidupku. Di balik masalahku, ada kuasa Tuhan yang dahsyat bekerja di dalam masalahku. Itu yang kita ucapkan setiap hari. Makanya kita percaya, yuk kita baca Yudas 1 ayat 2. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Jujur, hari ini Tuhan itu berkuasa. Dia lagi menjaga saudara supaya kita ini jangan tersandung. Tangkap ya. Kalau hidup kita hari ini sudah lewat tidak ada masalah zona nyaman. Justru Tuhan lihat gini, tidak ada masalah zona nyaman. Malah ini jadi batu sandungan. Hidupnya suam-suam kuku, hidupnya tidak jadi berkat ya. Hidupnya apalagi abu-abu. Makanya lewat masalah, hari ini Tuhan itu mau memberkati kita supaya kita jangan tersandung, dan Tuhan itu bawa kita hidupnya tidak bernoda. Karena waktu kita jadi orang abu-abu, mungkin saudara bilang gini, Tuhan saya ini kan dosanya cuma dosa cerewet tapi tidak membunuh. Iya, tapi Tuhan tidak suka dalam pakaian saudara yang putih, yang Tuhan sudah kasih jubah putih, saudara kotori dengan dot-dot ya, bercak-bercak. Jujur kalau saudara punya pakaian putih ada bercak-bercak, kira-kira saudara pakai itu sebel enggak? Oh, kalau kita pakai pakaian putih, makan ya kena saus tomat walaupun dikit, kita pasti berusaha loh ganti, dihapus ya, atau ganti pakaian. Walaupun bercak itu enggak nutupi pakaian putih saudara, tapi bercak itu membuat kita enggak nyaman saudara. Sama dengan halnya Tuhan. Tuhan itu kasih kita pakaian jubahnya yang putih nanti. Dan Tuhan berkata supaya dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Saudara dan saya hari ini yuk kita lagi dibawa Tuhan itu tenang aja. Supaya tidak bersandung, tidak bernoda, supaya hidup penuh kegembiraan. Berapa banyak orang hari-hari ini
merasa bahwa gembira itu ketika saya punya uang, Bu Eli, ketika suami saya kembali, ketika istri saya kembali, anak-anak baik-baik, ketika kanker saya sembuh, ketika toko saya kembali rame, ketika deposito saya hari ini punya stok yang banyak seperti tahun-tahun lalu, tabungan saya sudah dihajar habis, suami saya dihajar sama wanita tobat pelakor, Bu Eli, istri saya dihajar dengan pria lain, dibawa kabur, kesehatan saya dihajar. Berapa banyak orang merasa bahwa hidupnya dihajar oleh masalah sampai babak belur. Tapi sekali lagi, kalau itu menjadi pemikiran kita, saudara tidak akan lihat titik poin, saudara tidak akan lihat move on, saudara tidak akan lihat hidupmu hari ini ngalami titik balik. Tapi pastikan kita punya mental pemenang. Kita bukan dihajar oleh masalah, tapi katakan, aku diberkati oleh masalah. Tangkap ya, saudara percaya kalau Tuhan berkata, aku ini lagi membuat engkau tidak tersandung, supaya engkau itu hidup tidak bernoda, supaya engkau nanti menikmati hidup yang penuh bahagia. Lah ini diberkati tidak? Oh jelas saudara. Kita semua hari ini nggak pernah tahu, kita ini lagi proses Tuhan itu lagi membentuk saudara supaya hidup kita hari ini pakai pakaian putih ya putih, ndak ada pakaian putihnya cuman bercaknya banyak bercak. Walaupun bercak sedikit-sedikit itu membuat Tuhan tidak disukakan. Bayangin kalau pakaian putih saudara ada banyak noda walaupun kecil-kecil saudara. Kira-kira saudara ganti baju atau enggak? Jelas. Sama di pemandangan Tuhan. Tuhan itu lagi mengenakan kita. Jubah kita ini putih saudara. Jangan sampai hari ini lewat nggak ada masalah, hidup enak-enak, suami teletabis dengan pasangan suami istri, saudara hari ini terlalu nyaman sampai saudara lupa membersihkan bajumu yang banyak dot-dotnya ini. Banyak titik, ada yang titiknya besar, ada yang titiknya kecil, tapi tidak ada dosa besar, dosa kecil. Semuanya Tuhan berkata, aku berkuasa menjaga. Tuhan itu lagi memberkati saudara loh lewat masalah. Makanya terima kasih Tuhan Yesus kalau sampai tahun ini masalahku masih berlanjut. Terima kasih. Ada kekejutan, bukan kekejutan berkat. Mungkin saudara berpikir tahun ini ada bonusnya Tuhan. Saudara pikir paketnya paket yang bagus. Ya mungkin ada kabar sukacita. Tapi yang berita gembiranya, kalau saudara hari ini masih dapat bonusnya Tuhan, malah tiba-tiba ada kabar yang membuat saudara shock. Sampai saudara, aduh Tuhan, minta bonus kok tambah dapat kabar toh Tuhan, rumah saya mau dilelang bank. Aduh Tuhan, minta bonus pemulihan rumah tangga kok dapat kabar suamiku malah nikah siri. Aduh kok dapat kabar istriku malah kawin lagi. Aduh kok dapat kabar anak-anakku kurang ajar. Atau mungkin saudara dapat kabar tiba-tiba divonis kanker. Tuhan minta bonus. Jujur saudara, mungkin hari ini paketnya Tuhan, hadiahnya Tuhan, bungkusnya jelek. Tapi Tuhan berkata gini, ndak usah takut. Yang hari ini mungkin dapat bonus akhir tahun berupa masalah yang membuat saudara stres, depresi. Jangan terburu berpikiran negatif dan pesimis. Karena dibalik apa yang aku izinkan terjadi, mungkin hari ini kita terima berita yang makin buruk. Nggak usah berkecil hati, nggak usah pesimis, nggak usah negatif. Kenapa? Karena dibalik semua ini ada berkatnya Tuhan yang besar. Kita lihat ya, yuk kita baca berikutnya 3 hal. Nanti saya akan bahas buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang lagi putus asa ya, khususnya yang lagi menghadapi anak-anak. Saya pernah ngomong beberapa kali dalam khotbah saya, ada seorang ibu ya yang merasa Tuhan tidak adil karena dia punya anak ya, 4 anaknya semuanya bermasalah. 4 anak yang cacat, bermasalahnya cukup besar. Dan ibu ini sempat putus asa membandingkan hidupnya dengan orang lain. Punya anak kok pinter-pinter, punya anak kok hebat-hebat. Lah saya kok dititipi 4 anak, error ya. Saya bilang gini sama ibu ini, Bu, sudah Bu, apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidupmu, dunia ini kan cuma sesaat Bu. Nanti kalau ibu kembali sama
Sang Pencipta Tuhan, kira-kira ibu bawa 4 anak ibu itu gimana? Kan enggak ada yang dibawa, semuanya masing-masing kan. Nah kalau semua masing-masing, ya saudara percaya semua masing-masing dibawa hari ini, apakah nanti dalam kekekalan ibu ini bisa ngomong sama yang lainnya, aku dulu punya anak 4 loh, cacat semua, aku anaknya summa cum laude. Nggak ada saudara. Di dalam kekekalan semua nanti 4 anak ibu akan jadi anak yang sudah sempurna semuanya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau sampai 4 anak cacat ini ibu kepingin bunuh diri, berarti nanti pertanggungjawabannya ibu semuanya, ibu akan jadi orang yang gagal, orang yang masuk kemana, ke alam maut. Tapi waktu ibu mati, sampai mati pun percayalah, 4 anak ibu ini justru akan memberkati ibu, upahmu besar di surga. Karena yang jadi pertanyaannya, Tuhan berkata, kamu adalah orang yang hebat ibu. Waktu engkau lihat tetanggamu sekitarmu punya anak pinter hebat, tapi engkau punya 4 anak cacat, engkau tetap mengucap syukur kepadaku, dan engkau tetap merawat anak-anak ini dengan baik. Disitulah upahmu besar di surga. Mungkin kita hari ini nggak pernah tahu saudara, kita sudah disediakan bonus yang besar dengan penderitaan. Jujur kalau orang enak, upahnya apa? Alkitab berkata, kalau kita baik dibalas baik, segala sesuatunya baik. Saudara, hari ini seperti Lazarus yang miskin, yang mati. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Karena dalam hidupmu orang kaya, kamu sudah menikmati yang baik, sementara Lazarus hari itu menderita dengan boroknya, mati hidup menderita, miskin, borok, dihina. Itu paketnya enggak main-main. Tapi Lazarus tetap setia. Apa yang Tuhan sediakan? Tuhan mungkin di dunia enggak ngomong, Lazarus, kamu diem aja ya, nanti kamu dapat di pangkuan Abraham. Enggak saudara. Tapi waktu Lazarus pulang ke rumah Bapak, baru dia tahu, ternyata Tuhan sediakan VVIP, duduk di pangkuan Abraham. Pak Abraham itu sudah levelnya tinggi, dia duduk di pangkuan Abraham. Saudara bisa bayangin, kita semua mau kejar VVIP-nya surga. Jangan di dunia. Dunia VVIP cuman sementara loh saudara. Saudara tahu, saudara hidup kaya dengan fasilitas dunia. Besok mati tahu enggak? Dan enggak ada fasilitas dunia yang bisa dibawa ke surga. Emasmu mau berapa puluh kilo, saudara percaya, emas mau berapa puluh kilo, waktu mati enggak ada satupun yang bisa dibawa. Kalau saudara bawa, itu pun dicuri nanti saudara. Tapi waktu kita hari ini, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi struggle dengan rumah tangga, orang mungkin berpikir, ya saya bilang sama salah satu orang ibu, dia bilang gini, Bu, kalau punya suami ya Bu, uangnya banyak Bu, masih saya pertahankan ini, uangnya sudah tidak banyak, selingkuh lagi Bu. Aduh Bu, saya bilang ini Bu, percayalah ya, saya bilang Ibu pertahankan ya, namanya suaminya waktu itu siapa ya, Mas siapa, saya bilang Mas Andi kalau tidak salah. Saya bilang Ibu pertahankan Mas Andi ya, waktu Ibu. Nah itu connection wifi-nya. Bentar ya, ini yang satu wifi-nya tidak bagus. Bentar. Aduh. Suruh rojim maneret. Terus sebentar ya, ini saya di hotel. Sebentar ya, sebentar. Kayaknya hilang ini nanti. Bentar ya. Nah, hari ini sebentar, nanti kalau bisa saya langsung lanjutkan yang di sana. Ya, saudara percaya hari ini jangan pernah takut. Saya bilang, Bu, Ibu pasti akan menikmati sesuatu yang baik. Jangan takut ya, saya cuma bilang ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. Jadi sekali lagi, kita yang menghadapi masalah kehidupan apapun jangan pernah takut ya. Nah ini baru ya. Iya, berhenti, maaf ya, jedah. Itu wifi-nya lagi bermasalah, maaf. Nah, kita lanjutkan sekali lagi.
Hari ini yuk semangat, saya bilang, Mas Andi jangan dilepaskan ya. Karena Mas Andi itu nilainya lebih dari berkilo-kilo emas. Karena kesetiaan itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang kau kumpulkan. Ya, saya bilang, saudara percaya saudara punya suami-suami Mas siapa, Mas Andi, Mas Imam, ya Mas Budi, itu lebih dari berkilo-kilo emas waktu saudara mempertahankan kesetiaannya. Kenapa? Karena kesetiaan saudara dihargai lebih. Nanti waktu pulang ke rumah Bapak, kita semua dapat VVIP yang setia-setia. Bu, setia dengan pasangan yang error gimana? Nggak apa-apa. Sementara orang setia dengan pasangan yang baik, itu upahnya apa saudara? Sudah menikmati kebaikannya. Tapi kita yang hari ini, percayalah, waktu kita mendapat pasangan yang tidak ideal, kehidupan yang tidak ideal, Tuhan itu lagi menyiapkan kehidupan kita ideal di mata Tuhan. Yang tidak ideal itu untuk tujuan yang ideal. Bayangin kalau saudara pulang, nanti dapat mahkota, ya dapat piala, dapat karangan bunga yang indah, saudara dapat VVIP-nya Tuhan. Itu ideal loh, selamanya. Apa yang saudara kejar kaya, nyaman, nikmat, ini cuma sementara. Setelah itu berakhir, saudara mau bawa apa? Saudara tidak bisa bawa apapun. Suami mencintai saudara, anak-anak kumlot. Apa kalau mati bisa dibawa? Nanti setelah kematian, semuanya juga pribadi, lebih pribadi. Saudara paling cuman ingat, oh itu dulu anakku, itu dulu suamiku, istriku, keluargaku, mama, papaku. Tapi semuanya sudah berubah total kehidupan. Fokus bukan di kedagingan lagi, tapi fokusnya kepada Sang Juru Selamat. Kita jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau di sini masih kejar jadi konglomerat, jadi miliarder, jadi orang yang sukses, ya, jadi orang yang summa cum laude. Tapi di sana cuman satu. Kita semua dirubah cuman jadi satu, penyembah dalam roh dan kebenaran. Di dunia ini masih bisa, ya, kita kejar-kejaran apa? Kejar sukses, kejar harta, kejar rumah mewah, mobil mewah, kejar di viral dan sebagainya. Tapi satu nanti dalam kekekalan, kita cuman kejar satu. Posisimu semua di penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal kita baca. Bagaimana Ibrani 10 ayat 34. Siapa yang mau diberkati oleh masalah, bukan dihajar oleh masalah. Kita baca Ibrani, saya akan khotbah cepat, singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, jelas. Yuk. Apa yang dikatakan kitab Ibrani? Memang ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Hari ini kita jujur loh, saya sendiri merasa bahwa Tuhan kayak hukuman loh Tuhan. Orang berdosa kok rasanya lebih cepat pulih. Ya mungkin kita hari ini sabar menantikan waktunya Tuhan. Sama orang yang ambil paket pelarisan pesugihan. Orang itu lebih cepat, hidupnya lebih cepat sukses. Kita kayak orang hukuman, sudah setia, masalah tambah babak belur, setia, suami tidak berubah-berubah. Kayak orang-orang hukuman loh. Kita sudah berdoa, usaha rame, tambah sepi. Seperti Tuhan kayak menghukum kita. Benar-benar saudara. Lihat orang yang ya menikah lagi kok ya bahagia, kok hidup dengan cara dunia kok ya enak. Jujur, sepertinya kita dalam keadaan setia sama Tuhan, kita ini kayak orang-orang hukuman. Orang banyak dulu menghakimi saya ya karena dosamu, karena perbuatanmu, dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan berkata, memang waktu kamu turut mengambil bagian dalam penderitaanku, kamu ini kayak orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, mungkin hari ini siapa yang lagi dirampas? Suaminya dirampas, ya. Bukan hanya dirampas, dirampok Bu Eli. Sudah orangnya ndak pulang, uangnya ndak pulang, bukan dirampas, dirampok. Mungkin hartamu dirampas sama orang yang mengambil kabur uangmu, investasinya bangkrut, semua lagi dirampas. Harga diri dirampas, ya, suami dirampas, istri dirampas, anak dirampas, kesehatan dirampas. Kita kayak orang hukuman. Lihat,
tapi kamu menerima hal itu dengan sukacita, legowo. Makanya kalau mindsetnya kita berubah, bahwa masalah kita bukan dihajar masalah, kita diberkati masalah. Walaupun sekarang suami istri kita dirampas, dirampok pihak ketiga, uangmu dibawa kabur, dirampas sama orang-orang yang hari ini suka mengambil uangmu. Hari ini percayalah, kita semua harus legowo. Karena apa? Ada sebabnya. Kita baca kata-kata berikut. Sebab kamu ini tahu loh, bahwa kamu ini memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Yaitu tadi, kalau kita hari ini suami baik dan kita baik, ini apa upahnya? Kalau kita hari ini berdoa segala sesuatu bim salah bim, upah kita itu apa? Tapi waktu kita merasa sudah berdoa, sudah baik, sudah baca firman, sudah ibadah, sudah mengampuni, keadaan kita seperti orang hukuman dan dirampas, Bu Eli. Suami saya bukan dirampas, dirampok pelakor, Bu Eli. Dirampok sama istri saya, kabur. Mungkin keadaan terjadi seperti itu. Saudara hari ini ngalami bangkrut, bukan bangkrut, tapi krut sampai krut-krut, saudara. Itu dirampok, saudara. Tapi percayalah, sebab Tuhan bilang gini, kamu ini bukan dihajar masalah, kamu bukan orang hukuman. Legowo. Sekarang harus punya legowo. Terima semua ini dengan sukacita. Ada sebabnya. Karena waktu kamu disakiti, kamu ngampuni, kamu disakiti, kamu mengampuni, kamu ini punya harta yang lebih baik, lebih menetap sifatnya. Kamu enggak tahu kan? Semua penderitaan, air mata, kesengsaraanmu aku tampung untuk sesuatu harta yang lebih baik di bumi dan di surga. Saudara percaya kalau Tuhan berkata ada harta yang lebih baik, berarti di balik penderitaan kita ada harta yang lebih baik, lebih menetap. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Aduh, terima kasih Tuhan. Waktu aku memilih percaya enggak masuk akal. Banyak orang bilang gini, Bu, saya percaya itu enggak masuk akal. Saya malah percaya, malah digugat cerai. Saya percaya sama Tuhan, malah suami saya itu gualak loh Bu Eli. Saya makin memperlakukan suami saya dengan baik, saya malah dianggap kayak keset Bu Eli. Saya ini hari ini tekun ikut ibadah puasa, saya ini malah usaha saya sepi. Nah, kita ini jangan sampai nyogok Tuhan. Kita berusaha dengan doa, baik, baca firman, penyembahan. Kita ini sogok Tuhan, enggak. Kita melakukan ini karena Tuhan tuh sudah beri yang terbaik. Enggak ada hari ini semua usahamu, mau penyembahan, mau baca firman, itu untuk kebaikan kita. Karena kita ini sudah menerima yang terbaik, makanya Tuhan tuh layak untuk kita sembah, layak untuk kita tinggikan hari ini. Bukan tunggu diberkati baru kita menyembah, meninggikan Tuhan, baru kita percaya sama Tuhan. Kita percaya karena Tuhan tuh memang Tuhan yang baik. Makanya jangan pernah melepaskan kepercayaanmu. Ada kata besar upahnya. Tadi ada harta yang menetap yang lebih baik. Ada upah yang besar. Sekali lagi, masalah ini bukan menghajar kita, tapi kita ini diberkati oleh masalah loh saudara. Kalau itu harta yang lebih baik, lebih menetap dan upah yang besar, yang jadi pertanyaannya, kenapa kita hari ini harus lari dari masalah? Kenapa kita harus marah dengan suami kita sampai kita gugat cerai istri kita karena istri suami kita tidak setia? Kalau lewat mereka justru kita menikmati harta yang lebih baik, menetap dan upah yang besar. Saudara, legowo. Kita menerima ini semuanya dengan sukacita. Tuhan tidak mau kita menjalani tahun 2026 dengan duka cita, tapi bangkitkan sukacita kita. Kenapa? Karena kita sudah disediakan harta yang lebih baik, lebih menetap dan upah yang besar. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan
ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ada janji lagi. Wow, tapi perlu apa? Tekun, yaitu tadi perjalanan orang benar itu perlu tekun. Saudara tidak bisa bim salah bim. Kita perlu tekun. Saya perlu tekun jadi orang benar yang tidak lagi untuk jadi orang benar yang abu-abu, ya, suam-suam kuku, yang jadi batu sandungan. Kita ini perlu ketekunan. Tidak mungkin orang bisa jadi orang benar yang benar-benar benar. Itu kalau prosesnya instan. Pasti tobat umat. Coba, kalau saudara cepat dijawab Tuhan, tobat umat saudara. Tapi kalau orang yang tekun menjalani, tobatnya hebat. Nah, itu lagi. Ya sudah, nanti rekamannya dari yang satunya aja. Nah, saudara percaya hari-hari ini yuk kita semua perlu yang namanya keadaan hidup. Yuk kita perlu berubah. Yang ketiga, 737. Memperoleh ketuhan 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sudah, sedikit waktu lagi. Ayo bertahan. Kita semua ini yang ada di dalam komunitas ya, yang lagi ikut live saya, kita ini bertahan. Ayo, sedikit waktu lagi, kuatkan iman saudara. Dan ia yang akan datang sudah akan ada. Tuhan tuh segera datang loh. Jangan pikir tuh masih lama, nanti aja berbuat dosa ya enggak apa-apa lah, Tuhan masih lama. Enggak saudara, dia akan datang dan sudah akan datang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Saudara, hari ini lewat masalah, saudara bukan dihajar, tapi diberkati. Kita adalah orang yang beroleh hidup. Yuk, 3 hal singkat, padat, jelas. Saudara sudah tahu ya, hari ini ada harta yang jauh lebih baik menetap. Sudah Tuhan berikan upah yang besar, bahkan janji Tuhan. Tuhan mau digenapi, tapi kita perlu tekun dulu. Saudara tidak bisa. Hari ini legowo, selain kita sukacita, jangan 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, yang pertama, jangan duka cita, tapi lu sukacita, legowo. Karena ada harta yang lebih besar, lebih menetap, yaitu apa saudara? Karena di balik penderitaanmu itu ada kemuliaan. Di balik penderitaanmu ada kelepasan. Di balik penderitaanmu, di balik kelemahanmu ada kuasa Tuhan yang sempurna. Itu harta yang menetap. Sekali lagi, di balik penderitaan ada kemuliaan, di balik kemalangan kita ada kelepasan, dan di balik kelemahan kita ada kuasa Tuhan yang sempurna. Orang benar itu bisa mengalami kemalangan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan. Waktu Tuhan melepaskan, itulah harta yang lebih besar. Kelepasan Tuhan itu tidak mungkin ditutup dengan harta berkat yang biasa-biasa, tapi ada harta yang lebih besar, yang lebih menetap. Jadi hari ini yuk, kalau kita semua jangan jalani tahun 2026 dengan jalan apa saudara? Jangan sampai kita duka cita, legowo. Yuk terima semua kenyataan hidup yang pahit. Fakta itu bukan nyata. Kenyataannya memang pahit, tapi semua ini akan manis karena ada harta yang jauh lebih menetap, lebih baik, yaitu penderitaanmu akan ditutup dengan kemuliaan, kemalanganmu akan ditutup dengan kelepasan yang luar biasa, bahkan yang ketiga, kelemahan kita akan ditutup dengan kuasa Tuhan yang sempurna. Jadi yang pertama, jangan duka cita. Yang kedua, jangan lepas kepercayaan. Kenapa? Karena hari-hari ini ketika kita tidak melepas kepercayaan, ada upah yang sangat besar. Saudara percaya bahwa waktu kita percaya, mungkin hari ini kau melihat faktamu hari ini hancur. Tidak ada modal, faktanya sudah habis-habisan. Tapi percayalah, kita perlu percaya kepada kemampuan Tuhan. Dia pakarnya pembuat jalan. Saudara percaya hari ini ada upah yang besar. Saudara tahu laut itu pasti terbuka. Kenapa? Makanya kalau sudah tidak punya jalan keluar, tidak usah panik, tidak usah pesimis, tidak usah negatif. Optimis, positif. Kenapa? Saudara nyanyi aja. Tuhan itu pakarnya pembuat jalan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu jalan keluar, tapi Tuhan pakar. Makanya nyanyi.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Ya, saudara percaya hari ini Tuhan itu pembuka jalan. Hari ini jangan takut ya. Kalau kita percaya Tuhan buka jalan, upahmu pasti sangat besar. Yang kedua, kenapa hari ini? Percayalah pada keahlian Tuhan. Keahlian Tuhan itu apa, saudara? Dia ahli membuka pintu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Berarti dia ahli ya membuka pintu. Makanya hari ini tenang aja, percaya pada kemampuan Tuhan, keahlian Tuhan. Yang ketiga, percaya pada kehebatan Tuhan. Apa, saudara? Dia pembuat mujizat yang sejati. Kita percaya hari ini mungkin kita semua sudah tidak tahu ya, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu. Saudara percaya hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, benar-benar jangan lepas kepercayaanmu. Kita hari ini perlu bangun percaya. Nggak usah lihat, sudah makin lihat fakta makin redek, redek. Tapi jangan pernah duka cita, jangan lepaskan kepercayaanmu. Saudara mulai katakan, aku punya Tuhan yang mampu ya, yang punya keahlian, kemampuan, keahlian, kehebatan. Itu melebihi segalanya. Jadi aku tidak pernah lepaskan kepercayaan. Mana yang lebih hebat? Kuasa masalah atau kuasa Tuhan? Mana yang lebih hebat? Kuasa daripada hutang atau kuasanya Tuhan? Jelas. Hari ini pastikan dia buka jalan. Dia pakarnya, dia ahlinya membuka pintu. Dia pakarnya pembuat jalan. Bahkan dia adalah buat mujizat sejati. Jadi 3 hal. Siapa yang hari ini tidak melepaskan kepercayaan, saudara akan lihat laut akan terbelah. Banyak pintu akan terbuka di tahun-tahun ini. Ada mujizat orang mati bisa bangkit kembali. Itu karena dia sang pembuat mujizat sejati. Jadi kita sudah dibekali lagu lagi ya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kalau nyanyi cari lagu yang menguatkan, saudara ya. Jangan banyak dengar apa kata orang. Itu semakin melepaskan imanmu. Kalau lagi dalam keadaan yang terpuruk, sudah benar-benar di ambang batas kekuatan, kita mulai arahkan mata kita kepada Tuhan. Kemampuan kita sudah tidak ada. Keahlian kita buka pintu tidak ada. Kemampuan kita buka jalan tidak ada. Kehebatan kita membuat mujizat sudah tidak mungkin lagi. Tapi percayalah, masih ada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, nak, aku yang akan buka jalan. Aku yang akan buka pintumu. Bahkan aku yang akan membuat mujizat dalam hidupmu. Karena aku adalah Tuhan Allah. Tidak ada kuasa masalah yang bisa menghajar hidupmu saat aku menyertai engkau. Yang terakhir, jangan mengundurkan diri, artinya bertahan. Banyak orang sudah tidak bisa bertahan hari-hari ini. Ya, saya khususnya melihat ibu-ibu. Kemarin ada seorang ibu yang chat sama saya, Bu, setelah saya bertahan dalam rumah tangga yang babak belur, saya pikir berita sukacita. Saya sudah menyerah. Saya tidak kuat lagi. 7 tahun saya hidup dengan suami error. Saya taat sama Ibu Eli. Apa yang Ibu Eli ajarkan, saya sabar Bu Eli. Saya kayak kesek. Tapi 7 tahun tidak pernah berubah. Tambah warah Bu Eli. Kesabaran saya itu semakin disepelekan. Saya tidak bisa bertahan. Saya sudah gugat cerai suami saya. Karena saya sudah tidak sabar untuk menderita. Saudara lihat ya, hari ini banyak orang sudah tidak bisa bertahan sampai akhir. Orang tidak mau babak belur di dunia bayar harga. Padahal kalau kita mau babak belur, legowo, sukacita, tidak lepas kepercayaan. Saudara tahu apa yang akan terjadi? Tuhan itu memberikan kuasanya yang hebat, yang luar biasa. Hari ini orang yang bertahan pasti selamat, itu firman Tuhan. Orang yang bertahan pasti memperoleh hidup. Firman Tuhan berkata, orang yang bertahan pasti keluar lebih dari pemenang. Jadi tidak ada salahnya
Kita bukan dihajar oleh masalah, tapi kita diberkati oleh masalah. Semakin kita bertahan sampai akhirnya, pasti selamat, pasti memperoleh hidup, pasti keluar lebih dari pemenang. Makanya 3 hal, singkat, padat, jelas. Bangun mental hari-hari ini di tahun 2026. Kita bukan dihajar masalah, tapi diberkati masalah. Yang pertama, jangan duka cita. Ya, ndak usah duka cita. Wong ada berharta yang lebih menetap. Di balik penderitaan, kemuliaannya jauh lebih besar. Di balik kemalangan yang banyak, ada kelepasan Tuhan yang hebat. Di balik hari ini keadaan hidupmu yang benar-benar terpuruk, kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna. Jangan pernah melepaskan kepercayaan. Saudara percaya karena di balik semua ini masih ada Tuhan. Tidak usah, ada upah yang besar. Waktu kita percaya, Dia buka jalan, ya. Dia sanggup untuk membuka, yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan saya percaya hari ini Dia pembuat mujizat sejati, bahkan yang terakhir yaitu bertahan aja. Jangan mengundurkan diri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bertahan. Yuk bertahan, selamat. Akan memperoleh apa yang hilang, pasti diperoleh kembali. Kebahagiaanmu pasti diperoleh. Bahkan kita pasti keluar lebih dari pemenang. Tidak ada orang yang merusak rumah tanggamu yang bakal menang selamanya. Menang sekarang iya, karena memang belum waktunya Tuhan buka pintu, belum waktunya Tuhan buka jalan, belum waktunya, karena kita masih diproses dalam perjalanan yang menggenapi rencana Tuhan. Pasti kalau orang yang hari ini akan bertekun jadi orang benar, ada banyak janji Tuhan yang akan digenapi. Selamat menikmati ya harta yang jauh lebih baik, lebih menetap, upah yang sangat besar, dan janji-janji Tuhan di tahun-tahun ini. Jangan pernah mengundurkan diri, bertahan, karena janji-janji Tuhan juga sedang on the way, sedang dalam perjalanan. Saudara bukan dihajar dengan malapetaka, tapi saudara akan diberkati Tuhan dengan banyak janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa ya, supaya kita semua hari ini tidak ada yang lowbat, tidak ada yang lowbat. Ini sudah dicas saudara ya. Saya bangun tidur langsung kaget, telat bangun ya, karena tadi sempat bangun pagi, masih terlalu pagi, saya cuma siapin firman, setelah itu saya tidur, dan saya dapat Yudas 1 ayat 24 ya. Yuk kita semua dalam perjalanan saling bergandengan tangan. Saya cas saudara, saudara juga harus tangkep respon firman. Saya ngecas saudara, tapi saudara omongan enggak saudara. Firman itu adalah Allah sendiri. Kalau saya ambil setiap hari perenungan ini ada dasarnya firman, maka Tuhan sedang berbicara. Tuhan sendiri sedang berbicara buat setiap kita yang hari ini mengikuti live ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Kita bukan dihajar oleh masalah. Masalah itu adalah berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yang di sebelah sini sebentar ya, yang ada pertanyaan mungkin hari ini ya, saya tutup dulu yang ini. Nggak tahu itu, yang itu tadi banyak putus-putusnya pasti ya. Saudara tetap semangat hari ini, tetap sukacita ya. Saudara jangan sampai putus asa. Yuk tidur, istirahat, lepaskan beban. Kita bukan pengendali yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya lihat semuanya sudah hebat sekarang ya. Apapun masalah tidak akan menghajar saudara, tapi masalah memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.